Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Padilla, NPM 2110100510, kelas G, Fakultas Hukum, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Satu, pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut, yaitu A, B, C, D, E, sampai seterusnya hingga X, Y, dan Z. Teman-teman dapat memerhatikan tabel yang telah saya sediakan untuk mengenal tentang huruf kapital, non-kapital, nama, serta tanda pengucapannya. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, U. Teman-teman dapat memperhatikan tabel yang telah saya sediakan tentang huruf vokal, contoh pemakaian dalam kata untuk posisi awal, posisi tengah, hingga posisi akhir. Nah, berikutnya kita masuk ke huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Teman-teman dapat memperhatikan tabel yang telah saya sediakan tentang cara pemakaian dalam kata untuk posisi awal, tengah, dan akhir. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke D, huruf diptong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diptong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Teman-teman dapat memperhatikan tabel yang telah saya sediakan tentang contoh cara pemakaian dalam kata untuk posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya, untuk huruf diptong AI, awalan cara pemakaian dalam kata untuk posisi awal yaitu aileron, posisi tengah balariung, posisi akhir pandai, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KHA, eng, nya, dan sa. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Seperti yang ada di dalam tabel, gabungan huruf konsonan K yaitu contoh pemakaian dalam katanya untuk posisi awal yaitu khusus, untuk posisi tengah akhir, dan untuk posisi akhir adalah tarik, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memasuki pada F, huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya untuk menanyakan sesuatu, contohnya apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Contoh pemakaian huruf kapital dapat digunakan dalam menanyakan sesuatu atau mempertegas suatu pernyataan, seperti contoh yang telah saya sebutkan di atas. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah.
Dewi Sartika, Halim Perdanakusuma, Wage Rudolf Supratman, dan seterusnya. Teman-teman dapat memperhatikan contoh yang telah saya sediakan. Dengan catatan 1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampera, dan 10 volt. 2. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti biri-biri, boru, dan vanit, dan huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim, dan Indani Boru Sitanggang. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memperhatikan catatan yang telah saya sebutkan. Semoga dengan adanya catatan itu dapat merevisi jika kesalahan penggunaan huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Dan keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dari kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah, Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya Allah, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Seperti itu contoh untuk pemakaian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. 5A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama huruf nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana Sarjana Hukum, Irwansyah Magister Humanora. Teman-teman dapat memperhatikan contoh untuk poin kelima yang telah saya sediakan untuk poin A, B, dan seterusnya. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Netru, Profesor Supomo Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memperhatikan contoh yang telah saya sediakan. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar dan hari raya. Misalnya, tahun baru Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, bulan Maulid, hari Galungan, dan hari Natal, serta Tarik Masehi. Teman-teman dapat memperhatikan setiap kata dan huruf yang digunakan untuk poin ini. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Pulau Mangas, Bukit Barisan, Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan Jawa Barat. Nah, untuk selebihnya, teman-teman dapat memperhatikan penggunaan huruf kapital beserta contohnya yang telah saya sediakan sebelumnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya,
Saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Mois. Majalah Pujangga Barue melonggarkan semangat kebangsaan. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf akhir kata abjad adalah A. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Selanjutnya kita akan masuk ke huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf D seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan era F labora berarti dan. 2. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya 1.1.2 masalah. Penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formalisasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil. Selanjutnya, setelah sekian pembahasan untuk materi 1, kita akan masuk kepada materi 2, yaitu penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Selanjutnya B. Kata berhimbuhan. Himbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhir. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, buku-buku, hati-hati, biri-biri, cumi-cumi, dan kupu-kupu. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar, surat kabar, kapal barang, rak buku, kereta api cepat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat catatan serta penulisan kata gabungan yang sudah saya sediakan di tabel. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, model linear, persegi panjang, rumah sakit jiwa. 2. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, hulu balang, kacamata, radioaktif, satpa morgana. Teman-teman dapat melihat contoh yang telah saya sediakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke E, yaitu pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 2. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal, yaitu misalnya buah, main, niat, dan saat. B. Huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula. Selanjutnya, kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukan. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan, diambil, mempertanggungjawabkan. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Selanjutnya G. Partikel. 1. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik.
apakah yang tersirat dalam surat itu. Selanjutnya 3, partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Selanjutnya kita akan memasuki pada H, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. H. Hamid, yaitu Haji Hamid. Yang ketiga, Suman HS, yaitu Suman Hasibuan. Teman-teman dapat memperhatikan setiap penggunaan titik yang telah saya sediakan untuk singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau jabatan. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Contoh, angka Arab 0, 1, 2, 3, hingga seterusnya. Dan angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, dan angka-angka seterusnya. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah itu telah kubaca, buku bukuku, buku bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Teman-teman dapat melihat contohnya ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki bab 3, yaitu pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia. Bahasa Indonesia, 1. Kedudukan, 2. Fungsi. Teman-teman dapat melihatnya di bagian poin A. Selanjutnya kita akan masuk pada ke poin B, yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam bentuk kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah. D. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. F. Tanda pengikat atau apostrof. Tanda pengikat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu bab 4, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation.
they a home, far I home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A. Arab. Bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A, bukan O. Contohnya mazhab dan mazhab. Teman-teman dapat melihat contohnya dengan penggunaan penulisan unsur serapan yang telah saya berikan contoh. Demikian teman-teman penjelasan materi dari bab pertama, kedua, ketiga, dan 4. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai keterkaitan materi pedoman ejaan bahasa Indonesia. Semoga dengan penjelasan saya tersebut, teman-teman dapat lebih memahami tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia sebagaimana yang telah kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata. Untuk kedepannya semoga kita sama-sama lebih merevisi ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.